Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Nabian Firas Faik dengan NIM 210301212140164. Di sini di video ini saya akan membahas terkait dari buku Ronnie Bail pada bab 4, yaitu wirausaha di industri digital baru, adanya kemunculan dan pertumbuhan kesehatan mobile. Pendahuluan dari buku ini yaitu teknologi digital ini seperti kita ketahui mengubah sifat kewirausahaan, dapat menghasilkan jenis peluang proses dan tantangan baru serta kemunculan industri digital baru. Contohnya seperti Netflix di industri hiburan serta pun Amazon di sektor retail. Selain mengubah industri dan bisnis yang sudah ada, digitalisasi juga menyebabkan kelahiran industri baru di persimpangan sektor tradisional dan teknologi digital. Contohnya seperti industri gaming, ride sharing, dan fintech. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih sedikit yang diketahui tentang bagaimana sih industri digital baru ini muncul dan berkembang. Dalam hal ini, maka dilakukan analisis mendalam tentang industri kesehatan mobile atau mHealth ini dan mengeksplorasi asal-usul evolusi serta strukturnya. Nah, mHealth ini merupakan aplikasi penggunaan telepon seluler untuk layanan dan informasi kesehatan. Contoh aplikasi produk dan layanan mHealth ini meliputi aplikasi penurunan berat badan dan kebugaran untuk ponsel, lalu alat resep obat elektronik yang dapat mengirim langsung dari dokter ke apotek, serta monitor tekanan darah dan glukosa untuk smartphone. Nah, wirausaha digital menggunakan teknologi digital sebagai masukan ini dalam menyediakan layanan seperti aplikasi kebugaran. Sedangkan bagi wirausaha teknologi digital, teknologi atau produk digital itu sendiri merupakan produk aktual itu sendiri. Faktor kemunculan industri mHealth ini yang pertama, internet seluler dan ponsel pintar. Nah, perkembangan teknologi seluler ini em, meningkat perkembangannya. Seperti pertama pada tahun 1970 itu teknologi nirkabel 1G atau generasi pertama, lalu ditingkatkan menjadi 2G hingga sampai saat ini muncul 4G yang menghadirkan nirkabel yang memungkinkan akses internet dan multimedia. Smartphone ini menjadi platform utama aplikasi dan layanan mHealth, di mana lonjakan smartphone ini menciptakan basis pengguna besar bagi industri mHealth untuk tumbuh cepat. Lalu faktor yang kedua itu biaya kesehatan yang meningkat. Karena biaya kesehatan yang semakin tinggi ini menjadi faktor utama pendorong munculnya industri mHealth. mHealth ini menawarkan solusi berbasis teknologi untuk menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan meskipun di wilayah yang jauh, terpencil pun, memantau perilaku dan gaya hidup individu, serta mengurangi beban biaya dengan pencegahan pemantauan jarak jauh. Yang terlibat dalam industri mHealth ini ada operator seluler, itu dapat membangun unit bisnis kesehatan dan menjalin kemitraan, lalu pengembangan telepon seluler, menambahkan fitur kesehatan, lalu yang ketiga ada perusahaan asuransi, peran penting karena isu siapa yang membayar mHealth, terus yang keempat ada dokter dan tenaga kesehatan, itu penerima data pemantauan pasien, lalu yang kelima ada perusahaan farmasi dan apotek, mengembangkan dan akuisisi aplikasi mHealth. Adapun rumah sakit sebagai target utama perusahaan mHealth, lalu pemerintah untuk menetapkan regulasi penting seperti privasi data dan persetujuan perangkat medis, dan yang terakhir ada perorangan atau pasien itu sendiri. Nah, usaha baru di industri mHealth ini memiliki 3 segmen: administratif, medis, dan juga kebugaran. Pelanggan utama dari administratif ini yaitu rumah sakit, dokter, dan apotek, perusahaan farmasi, lalu mitra ekosistem utamanya itu pemerintah, perorangan, maupun perusahaan asuransi. Contoh perusahaan yang sudah ada itu Mvisum dan Presia. Sedangkan pada segmen medis itu pelanggan utamanya perorangan dan dokter. Mitra ekosistem utamanya itu meliputi rumah sakit, perusahaan asuransi, dan apotek, perusahaan farmasi. Contoh perusahaan itu seperti Vital Art and Science. Lalu segmen ketiga, kebugaran kesehatan, pelanggan utamanya individu, mitra ekosistemnya utama itu pabrikan ponsel, operator seluler, serta asuransi perusahaan. Contoh perusahaan itu ada Jimpact dan MedMinder. Nah, kewirausahaan digital di industri mHealth ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama ada ekosistem dan mitra aliansi. Ekosistem bisnis untuk jaringan perusahaan yang menciptakan nilai bersama dengan berbagi keahlian dan sumber daya.
Lalu yang kedua ada peran penting ekosistem, itu menyediakan sumber daya itu sendiri dan kanal distribusi bagi startup mHealth dan membantu mencapai skala adopsi dan legitimasi industri. Kedua, poinnya itu ada evaluasi model bisnis untuk memahami sih bagaimana sih perusahaan ini mengubah model bisnisnya, sementara yang lain itu tidak. Lalu ada dampak perubahan model bisnisnya terhadap kinerja startup digital. Lalu yang ketiga, perbandingan antara startup digital dan tradisional. Dan poin terakhir itu ada inovasi dan keamanan data. Inovasi ini dapat mendorong efisiensi dan kualitas layanan, serta solusi hemat biaya. Peran teknologi dan tantangan utama per segmen industri mHealth itu pada administratif, itu tantangannya model bisnisnya ini siapa yang akan membayar, ekosistemnya ini implementasi di seluruh rantai nilai, serta keamanan data ini diatur oleh pemerintah. Untuk segmen medis, ini model bisnisnya penggantian biaya, ekosistemnya menawarkan aplikasi melalui saluran tidak langsung, lalu keamanan datanya bagian penting dari produk. Lalu pada segmen terakhir itu kebugaran dan kesehatan, itu tantangannya model bisnis ini adopsi mendapatkan pelanggan yang membayar. Ekosistemnya menawarkan aplikasi melalui saluran tidak langsung, dan keamanan datanya ini siapa yang dapat menggunakan data dan apakah ada batasan untuk tantangannya itu sendiri. Untuk kesimpulan dari buku ini atau presentasi ini, yaitu usaha baru di industri digital seperti mHealth ini pasti menghadapi kondisi lingkungan dan tantangan berbeda dibandingkan usaha tradisional maupun usaha digital di industri yang mapan. Pendekatan ekosistem ini sangat penting untuk memahami dinamika kewirausahaan digital. Jadi, pendekatan ekosistem ini harus kita pahami sebelum mengembangkan usaha baru di industri digital. Teknologi digital ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi produksi dan akses layanan di seluruh sektor. Kewirausahaan digital di industri baru seperti mHealth menjadi layanan riset potensial untuk memahami hubungan antara model, bisnis, inovasi, dan pertumbuhan industri digital. Mungkin cukup sekian video ini dan presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.